Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat Bagaimana siang, Pak Guru. baik. Bagaimana kabarnya Aris, Faridi, Baik. Ibu Baik. Rama, Baik, Pak Guru. Baik, Pak Rima, Guru. Afid? Baik, Pak Guru. Ya, Baik, Pak Guru. semua Siap, siap. sehat ya? Sehat, Pak Guru. Masih tetap sehat. Ya, baik. Ingat jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah sehingga kita tetap sehat selalu. Untuk memulai kegiatan hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa pembukaan pelajaran. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk memimpin doa? Saya, Pak Guru. Pak Guru. Ya, Afid aja. Afid. Katakan Afid. Ya, terima kasih Pak Guru. Ya. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita mengikuti pelajaran Pak Domingus, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan kepercayaan mulai. Sudah Pak Domingus. Ya, terima kasih untuk anak Afid yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Nah, hari ini Bapak cek siapa saja yang tidak hadir. Oke, ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya? Aris. Ya, Pak. Halo Aris. Hari. Yang tidak hadir hari ini Aris? Yang tidak hadir satu orang, Pak. Siapa? Ibu Pak Hairul Nisa, Pak. Alasannya apa itu Aris? Soalnya sakit, Pak. Oh ya, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh dan bisa bergabung lagi bersama kita dalam mengikuti kegiatan belajar. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang penataan produk. Nah, adapun kompetensi yang kita ingin pelajari adalah yang pertama itu menganalisis data spesifikasi produk food, drink, fresh, dan kosmetik, fashion, dan sport di supermarket. Yang kedua, menyajikan data spesifikasi produk food, drink, fresh, dan kosmetik, fashion, dan sport di supermarket. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama itu menjelaskan spesifikasi produk. Nah, yang kedua membedakan spesifikasi barang dan jasa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, apa anak-anak masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ada yang ingat? Faridi? Halo, Faridi. Ya, Pak Guru. Masih ingat pelajaran yang minggu lalu, materi minggu lalu? Tentang itu ciri-ciri khusus, Pak Guru. Tentang fashion. Nah, yang lain masih ada? Ya, oke, baik. Nah, materi minggu lalu bicara tentang penataan produk. Bagaimana produk itu ditata, bagaimana tujuan kita menata produk, dan fungsi dari penataan produk itu tersendiri. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Jadi saya harap anak-anak sekalian untuk tetap belajar agar materi-materi yang sudah dipelajari itu jika ditanyakan bisa diingat kembali. Oke? Sekarang Bapak akan tampilkan gambar. Anak sudah lihat gambar ini? Lihat. Halo? Belum kelihatan, Pak Guru? Iya Pak, belum tampil. Belum, Pak Guru. Belum muncul, Pak Guru. Oh, kalau begitu kita lanjut saja, Nak.
Ini sebenarnya Bapak ada tampilkan beberapa gambar ini tentang Terima kasih. panci, Sangat susu, bagus sekali. dan Produk itu merupakan ini berbicara tentang bagaimana spesifikasi atau unsur-unsur atau uraian yang ada pada sebuah produk itu tersendiri, baik dari misalnya joran panci, unsur-unsur apa aja yang ada di dalamnya, tentang susu, unsur-unsur apa yang ada di produk itu tersendiri, pakaian juga seperti itu. Ini adalah materi tentang pembelajaran kita hari ini sebenarnya. Nah, Bapak lanjut saja. Nah, ini tentang kita masuk tentang pengertian spesifikasi produk itu. Nah, produk itu adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi atau ditawar oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Itu adalah pengertian dari produk itu tersendiri. Nah, sekarang berbicara tentang spesifikasi. Kira-kira yang terlintas dalam pikiran anak-anak tentang spesifikasi itu apa? Saya, Pak. Ya, silakan Haris. Kalau spesifikasi itu pengelompokan barang sesuai dengan jenis-jenisnya, Pak. Ya, terima kasih. Betul sekali Haris, karena spesifikasi itu adalah rincian atau uraian-uraian tentang sebuah produk. Nah, dapat disimpulkan bahwa spesifikasi produk itu adalah berupa rincian-rincian atau uraian-uraian tentang keterangan dari sebuah barang atau jasa. Nah, kita lanjut tentang spesifikasi produk. Nah, spesifikasi produk ini dibagi menjadi dua. Ada spesifikasi produk barang atau yang kedua ada spesifikasi produk jasa. Nah, sekarang kita masuk yang pertama tentang spesifikasi produk barang. Nah, kira-kira menurut anak-anak apa itu barang? Halo Pak, barang itu yang bisa dijual Pak Guru, jadi uang. Ya, betul sekali. Kita beri aplaus kepada Afid. Kita lanjut. Jadi barang itu adalah suatu sifat yang kompleks, baik yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba. Nah, oke, kita lanjut. Yang berikut, barang itu dibagi menjadi barang konsumsi. Nah, barang konsumsi ini dibagi menjadi 4 bagian. Diperhatikan baik-baik anak. Nah, yang pertama itu barang konsumsi menurut kecepatan konsumsinya. Yang kedua, barang konsumsi menurut kebiasaan membeli. Yang ketiga, barang konsumsi menurut shopping. Yang berikutnya terakhir, barang konsumsi menurut barang specialty. Nah, kita sampai di sini. Kira-kira ada yang mau bertanya? Guru, saya Pak Guru. Ya. Haris Pak Guru. Ya, Haris. Apakah barang berupa makanan dan minuman kita tergolong barang apa Pak Guru? Ya. Dari teman-teman ada yang bisa kasih jawaban? Halo? Erma? Boleh diulang Pak pertanyaan? Pertanyaannya diulang Haris. Haris, halo? Iya Pak. Pertanyaannya diulang supaya Erma bisa dengar. Minuman atau makanan yang biasa kita konsumsi termasuk dalam golongan barang apa Pak? Silakan. Halo Erma? Saya aja Pak. Ya. Barang-barang yang bisa dilihat dan dipegang itu Pak tadi Pak. Ya, dipertanyakan oleh Haris tadi itu dia masuk dalam barang kecepatan konsumsi. Artinya barang yang bisa langsung dikonsumsi dan tidak bisa bertahan lama. Itu ya jawaban untuk si Haris. Bisa dimengerti Haris? Bisa Pak. Ya. Nah, kalau kebiasaan membeli itu adalah berbicara tentang bagaimana seseorang atau ibu rumah tangga atau keluarga meluangkan waktunya yang seminim mungkin untuk melakukan kegiatan membeli.
Nah, yang di sini contohnya tentang pembelian bahan makanan atau kebutuhan dapur. Nah, kalau barang shopping, ada yang bisa kasih pemahaman tentang barang shopping? Barang shopping, barang yang bisa kita dapatkan di pasar secara umum, Pak Guru. Ya. Terima kasih, Erin. Nah, barang shopping itu barang yang dibeli dengan melakukan apa? Perlakuan khusus. Nah, itu yang dimaksud dengan barang shopping. Yang terakhir itu tentang barang specialty. Nah, barang specialty ini adalah barang yang istimewa atau barang yang spesial. Diperolehnya dengan menggunakan atau perlakuan khusus. Nah, contohnya di sini adalah barang-barang yang dikoleksi atau barang-barang unik. Nah, biasanya kalau barang specialty ini dilakukan atau dibeli oleh orang-orang yang suka mengoleksi barang atau yang biasa disebut dengan kolektor. Nah, anak-anak apa bisa sudah dimengerti sampai sini? Nanti Guru. Nah, oke, kita lanjut. Kita lanjut ke materi berikut tentang produk yang dikemas. Nah, dalam produk yang dikemas ini ada dibagi menjadi 4. Ada barang supermarket, departemen fashion, barang cabelah. Nah, dalam barang supermarket itu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Ada departemen food, departemen household, departemen non-food, departemen toy, dan yang terakhir itu tentang stationery. Nah, di departemen fashion itu berbicara tentang penampilan. Nah, di dalam penampilan ini dibagi menjadi produk fashion pria dan produk fashion wanita. Nah, yang berikut departemen fresh itu berbicara tentang barang-barang yang segar atau yang fresh seperti buah-buahan, daging, dan lain sebagainya. Nah, barang pecah yang terakhir berbicara tentang barang-barang yang sifatnya kelontongan. Itu artinya seperti kaca cermin, sisir, kemoceng, gelas, piring, dan sebagainya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Kan Haris? Tadi mengatakan barang kelontong, Pak. Saya kurang mengerti barang kelontong itu seperti apa, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Haris. Untuk teman-teman yang lain ada yang bisa jawab? Di tempat saya kelontong itu, Pak, kalau kita di pinggir-pinggir jalan itu, Pak, beli barang-barang kelontongan itu biasanya barang-barang yang itu, Pak, ya buat peralatan rumah tangga yang kecil-kecil itu, Pak, seperti ya itu, Pak. Makasih, Pak. Ya, betul sekali, Faridi. Nah, barang kelontongan itu, Haris, seperti kemoceng, gelas, piring, dan sebagainya. Itu yang dimaksud atau contoh-contoh dari barang-barang kelontongan. Oke, masih ada yang mau bertanya? Nah, kita lanjut materi berikutnya tentang Bapak kasih tugas dulu. Tugas kelompoknya Bapak bagi dalam 2 kelompok. Kan yang hadir hari ini kita 8 orang, makanya Bapak bagi 2 kelompok. Nah, yang pertama itu yang bertanggung jawab adalah si Haris. Yang kedua itu adalah Siapa? Faridi. Bisa didengar Haris dan Faridi? Siapa? Silakan memilih teman-temannya untuk dimasukkan ke kelompok. Nah, tolong catat tugasnya anak-anak, tugas kelompoknya. Ya, Pak. Ya, untuk yang kelompok 1,
tugasnya adalah mengidentifikasi barang-barang apa saja yang terdapat pada departemen fashion. Sudah untuk kelompok satu, Haris. Halo Haris. Ya Pak. Sudah catat tugas kelompoknya? Sudah Pak. Nah, yang berikut untuk kelompok 2 si Faridi. Halo Faridi. Siapa? Ya, nah ini tugasnya mendiskusikan barang-barang apa saja yang pada departemen fashion. Nah, itu adalah tugas kelompok untuk anak-anak. Dapat waktu 5 menit untuk mendiskusikan tugasnya, nanti dipresentasikan oleh perwakilan dari kelompok. Bisa? Bisa anak-anak? Pak. Siapa? Baik, Pak. Pak Guru, tadi Suaranya pertanyaannya putus. Pak Guru, suaranya putus-putus untuk kelompok Abdul Haris Pak. Halo. Halo Haris? Pak. Sudah, kelompok 1 sudah. Dibaca ulang Pak, soalnya jaringan rusak Pak. Wah, oke Haris. Nah, soalnya itu tentang mengidentifikasi barang-barang apa saja yang terdapat pada departemen fashion. Nah, mungkin itu Haris. Sudah jelas? Sudah Pak. Ya, oke baik. Kelompok 2 juga, Pak. Minta diulang, Pak. Ya, kelompok 2 Haris, Faridi. Iya, Pak. Minta diulang lagi, Pak. Ya, soalnya begini, Faridi. Nah, diskusikan barang-barang apa saja yang ada pada departemen fresh. Iya, Pak. Siap. Nah, silakan Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Setelah itu dipresentasikan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Ya, silakan. Kelompok 2 sudah, Pak. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1. Siap, Pak. Kelompok 1. Siapa? Sudah kelompok 1 atau kelompok 2? Siapa yang duluan? Kelompok 1 Pak. Ya. Perwakilan dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk terkait produk fashion tadi, sebuah produk yang memiliki ciri-ciri khusus yang tepat dan mewakili style yang sedang tren dalam suatu kurun waktu tertentu. Produk-produk fashion bisa dibagi menjadi produk pakaian wanita dan pakaian pria. Juga ada untuk pakaian anak-anak. Mungkin itu aja Pak, mungkin ada teman kelompok yang ingin menambahkan. Ya, terima kasih Haris sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok Haris? Nah, kalau tidak ada, mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 dari kelompoknya Faridi. Kalau produk fashion itu ciri-cirinya apa saja, Pak? Itu Tes. Abdul Haris. Tes. Ya, Ciri-ciri produk fashion tadi yang disebutin. Tes. mungkin ini teman saya Aisyah mungkin mau menjawab, mungkin itu teman kelompok. Ya, untuk ciri-ciri tadi sudah saya sampaikan, ciri-ciri produk fashion
itu memiliki ciri-ciri khusus seperti style-style atau menggunakan pakaian yang sedang ngetren pada saat ini, terus memiliki model-model yang variasi dan bagus. Mungkin itu aja yang saya bisa jawab. Ya, terima kasih. Haris. Ya, betul sekali jawaban dari si Haris. Jadi ciri-cirinya itu adalah mengikuti tren yang sedang tren di masyarakat. Jadi itu adalah salah satu ciri dari produk-produk fashion itu, baik pria maupun produk fashion wanita. Kelompok 2 silakan, Pak Didi. Ayo, Ermawati, maju ke depan. Saya ya baca menyampaikan. Silakan Erma. Ya, silakan Erma. Departemen fresh bagian dari supermarket yang menyediakan produk berupa bahan makanan yang masih segar ataupun yang sudah diolah dan memerlukan kondisi khusus serta memiliki kadaluarsa yang relatif singkat, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oh Ya, iya. kita beri aplaus. Sayuran. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Nah, mungkin ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Saya, Pak. Silakan Haris. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya di kelompok 2. Ya, Tadi sudah dijelaskan tentang departemennya, supermarketnya. Cuman saya mau minta kira-kira contohnya itu barang-barang fresh itu seperti apa. Terima kasih, Pak. ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Haris. Kita beri kesempatan untuk kelompok 2 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Silakan, pertanyaan kelompok. Terima kasih, Abdul Haris. Coba Dian bisa bantu jawab contoh-contoh saya ini untuk Departemen Fresh. Ya, contoh untuk departemen fresh yaitu daging, telur, kemudian sayur mayur. Itu saja yang saya tahu, Pak. Saya tambahin. Ya, terima kasih. Oke. Ya, ada susu, ada ya produk-produk yang dibekukan tadi, terutama yang sayur sama buah-buahan yang fresh. Itu aja contoh untuk produk Departemen Freshnya. Ya, bagaimana Haris? Terima kasih jawabannya. Mungkin satu lagi, Pak. Saya mau Silakan, bertanya Haris. di kelompok 2. Apakah sayur-sayuran, buah-buahan yang baru kita petik, kita bawa ke pasar, sudah termasuk fresh apa tidak, Pak? Silakan kelompok 2. Ya, terima kasih pertanyaannya. Menurut kami kelompok 2 barang-barang buah-buahan yang baru dipetik, dipanen di lahan atau di kebun itu masuk fresh setelah dicuci dan lain-lain, dikemas gitu ya. Itu kalau sangat fresh sekali malah gitu. Sangat fresh sekali. Ya, bagaimana Haris? Ya, terima kasih, Pak. Saya sudah mengerti jawaban dari teman-teman dari kelompok 2. Ya, kalau demikian tepuk tangan untuk kita semua, baik kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, terima kasih untuk presentasinya hari ini. Jadi Bapak simpulkan bahwa identifikasi barang yang ada di Departemen Fashion itu terdiri dari fashion pria dan wanita, baik itu fashion anak-anak maupun fashion orang dewasa. Nah, yang kedua itu untuk kelompok 2 barang-barang fresh itu yang ada di Departemen Fresh itu contohnya barang-barang yang segar seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, daging dan lain sebagainya. Itu yang terdapat pada Departemen Fresh. Nah,
Kita lanjut anak-anak. Lanjut Pak Guru. Ya, kita lanjut yang berikut, materi yang kedua tentang spesifikasi produk jasa. Nah, anak-anak berbicara tentang jasa itu kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak? Siapa yang bisa kasih jawaban? Atau yang bisa kasih pendapat? Silakan. Ya. Ya, jasa itu menurut saya seperti layanan-layanan yang diberikan kepada konsumen, tidak berupa produk atau barang. Nah, contohnya tukang cukur, Pak Guru. Ya, betul sekali. Terima kasih Haris. Ada yang lain? Aisyah. Mungkin ada gangguan jaringan di Hafid. Jadi baik bahwa jasa itu adalah suatu aktivitas atau tindakan yang tidak berwujud, tapi dapat didapat, tetapi dapat diidentifikasi. Nah, itu adalah jasa. Artinya jasa itu bisa menghasilkan suatu produk atau bisa menghasilkan bisa menghasilkan uang. Itu adalah jasa. Nah, contoh-contohnya tadi seperti yang si Haris bilang bahwa ada jasa tukang cukur, ada jasa dokter, jasa apa lagi? Servis sepeda motor, Guru. Ya. Jasa apa lagi dia? Guru. Tukang pijet, Pak. Jasa tukang pijet. Tukang pijet. Terima kasih, Ibu. Oke. Jasa transportasi. Jasa buruh juga termasuk di dalamnya. Jadi itu adalah contoh-contoh tentang jasa. Nah, produk jasa ini biasa dikemas atau dipromosikan lewat brosur atau lewat pamflet. Nah, itu contoh-contoh tentang produk jasa itu untuk dapat dipromosikan lewat pamflet dan brosur tadi itu. Nah, sampai di sini ada yang belum dipahami? Nah, kalau sudah dipahami semua, kita lanjut lagi tentang komponen jasa. Komponen jasa itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, core service atau jasa utama suatu usaha. Yang kedua, facilitating service atau jasa tambahan. Dan yang ketiga itu tentang supporting service atau pelayanan pendukung. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Jasa yang masuk, jasa pendukung sama jasa apa tadi itu interface itu Pak Guru. Oke. Contohnya apa ya? Ada yang bisa kasih penjelasan atau ada yang bisa kasih contoh anak-anak? Bisa. Jasa utama dari suatu perusahaan. Contohnya apa? Jasa utama, misalnya jasa pengiriman barang Pak Guru. Ya, terima kasih Erwin. Ada yang lain? Contoh jasa utama dari suatu usaha itu misalnya kita usaha hotel atau penginapan. Nah, dari hotel atau penginapan itu jasa utamanya itu adalah tentang kamar. Nah, sebuah hotel yang diutamakan itu atau jasa yang dia utamakan itu adalah kamarnya. Nah, di situ fasilitas kamarnya diperlengkap sehingga orang yang datang nginap bisa mendapat kepuasan setelah menginap di kamar hotel yang disediakan oleh suatu jasa usaha itu. Nah, kalau jasa tambahan dari suatu usaha itu, usaha hotel misalnya itu, dia jasa tambahannya itu adalah front office namanya. Front office itu adalah resepsionis. Itu adalah jasa pendukung. Misalnya dari usaha hotel itu jasa pendukungnya adalah resepsionis. Itu.
Nah, yang ketiga itu tentang supporting service atau pelayanan pendukung. Contohnya disediakan wifi gratis di hotel itu. Wifi gratis atau di hotel itu juga disediakan restoran. Itu adalah pelayanan pendukung atau supporting service namanya. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Bisa Pak Guru. Ya Pak Guru. Ya, baik. Ya, baik. Nah, hari ini itu materi terakhirnya. Pak Guru akan kasih tugas kelompok untuk dikerjakan di rumah anak-anak. Silakan dicatat tugasnya. Berhubung slide-nya yang Bapak sediakan ini tidak bisa ditampilkan, jadi ditulis manual saja dulu. Atau nanti Bapak bagi lewat WhatsApp grup kelas, bisa? Kirim ya Pak Guru, dikirim lewat Ya, grup. Bapak kirim saja lewat grup WA kelasnya, nanti itu tugas kelompoknya. Kirim di grup WA aja Pak Guru. Ya, nanti tugas kelompoknya dikerjakan di rumah. Nanti tes formatifnya juga Bapak kirimkan lewat WhatsApp grup itu. Nanti bisa dicek di situ dan diselesaikan, dikumpulkan tepat waktu. Ya, oke, baik. Yang terakhir, sekarang kita menyimpulkan tentang materi yang kita dapat hari ini. Kira-kira siapa yang bisa kasih kesimpulannya? Faridi bisa kasih kesimpulan materi hari ini? Guru, suaranya putus-putus. Oh ya Pak Guru. Ya. Pakai HP. Saya nyimpulkan tentang yang materi diskusi aja Pak Guru. Tentang produk fashion dan departemen fresh. Produk fashion itu sebuah produk yang mempunyai ciri-ciri khusus yang tepat dan mewakili style yang sedang tren dalam satu kurun waktu tertentu. Sedangkan departemen fresh itu bagian dari supermarket yang menyediakan produk berupa bahan makanan yang masih segar ataupun yang sudah diolah dan memerlukan kondisi khusus serta memiliki kadaluarsa yang relatif singkat. Itu Pak Guru. Ya. Makasih. Ya, terima kasih Pak Didi. Jadi baik, dapat kita simpulkan bahwa materi hari ini berbicara tentang spesifikasi produk itu adalah berupa rincian-rincian atau uraian-uraian keterangan dari sebuah barang atau jasa. Nah, kesimpulan berikutnya bahwa spesifikasi produk jasa biasanya dibuat dalam bentuk brosur atau pamflet. Nah, untuk hari ini kita sampai di sini anak-anak. Minggu depan kita akan lanjut materinya tentang klasifikasi atau mengidentifikasi produk yang diinginkan konsumen. Nah, untuk menutup semua rangkaian kegiatan hari ini, Bapak minta satu orang siswa atau wakil ketua kelasnya untuk membawa kita dalam doa penutup pelajaran. Siapa yang jadi wakilnya di sini? Saya Pak Guru. Ya, oke. Siap. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, teman-teman semua dan Bapak Guru, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Haris karena sudah membawa kita dalam doa penutupan pelajaran. Untuk itu anak-anak tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang berlaku, ingat makan makanan yang bergizi untuk tetap menjaga imun tubuh kita. Sampai di sini anak-anak, selamat siang dan selamat beraktivitas.